Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uang dan lembaga keuangan. Lalu, apa aja sih yang akan kami bahas? Nah, di sini kami akan membahas bagaimana sejarah uang, apa itu uang, jenis-jenis uang, fungsi uang, nilai mata uang, serta syarat-syarat uang. Oke, yang pertama yaitu bagaimana sih sejarah uang itu? Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah uang. Yang pertama adalah sistem barter, di mana sistem barter di sini adalah memanfaatkan atau menggunakan alat dan benda sebagai alat penukaran atau transaksi jual beli. Yang kedua adalah penggunaan barang seperti kerang, senjata, dan hasil bumi sebagai alat transaksi yang saat itu dinamakan uang barang. Karena dalam penggunaan uang barang maupun barter memiliki beberapa kekurangan seperti tidak tahan lama, cepat rusak, sukar disimpan, nilainya selalu berubah-ubah, dan sukar dipindah-pindah, didorong dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, sehingga masyarakat mulai menciptakan uang dari koin. Sekitar tahun 560 sebelum Masehi, Croesus dari Yunani mulai menggunakan emas dan perak sebagai bahan pembuatan uang koin. Hingga pada abad pertama Masehi pada dinasti Tang pemerintah Cina mulai menciptakan uang kertas sebagai bahan uang. Selain itu di abad modern Benjamin Franklin yang didaulat sebagai bapak uang kertas juga mencetak dolar dari bahan kertas. Hingga saat ini penggunaan uang kertas dan uang koin digunakan sebagai alat transaksi yang sah dan diterima seluruh masyarakat sebagai alat transaksi. Kemudian, apa sih pengertian uang itu? Dan apa aja sih syarat-syarat uang? Pengertian uang adalah segala sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi dalam pembelian barang maupun jasa. Syarat uang sendiri ada beberapa, yakni dapat diterima oleh masyarakat, dapat disimpan dan memiliki nilai tertentu, tidak mudah rusak, mudah dibawa, mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya, jumlah terbatas sehingga tetap berharga. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis uang? Lanjut pada jenis uang. Ada 3 jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas ini biasanya terbuat dari kertas, sedangkan uang logam ini biasanya terbuat dari logam ataupun emas ataupun perak. Kemudian yang kedua ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ada uang kartal dan uang kiral. Uang kartal ini diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Contohnya itu uang logam dan uang kertas. Kemudian untuk uang kiral ini diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu berupa pilihan giro. Kemudian yang ketiga berdasarkan nilainya, yang terdiri dari uang bernilai penuh. Artinya nilai intrinsikik dan nilai nominalnya sama. Biasanya berlaku pada uang logam mulia. Kemudian uang tidak bernilai penuh. Artinya nilai intrinsikik lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Biasanya terdapat pada uang kertas. Kemudian, apa sih fungsi uang itu? Ada 2 fungsi uang. Fungsi asli memiliki 2 komponen. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Artinya, benda dapat ditukarkan dengan uang, kemudian dapat ditukarkan dengan barang atau jasa yang lain. Kemudian ada jasa ditukar dengan uang, kemudian ditukar dengan barang atau jasa yang lain. Kemudian ada uang sebagai satuan hitung. Artinya, suatu ukuran untuk menentukan besar kecilnya suatu barang. Barang ditukarkan dengan barang lain jika barang tersebut mempunyai nilai tukar. Selanjutnya, fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang ada 5. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pembentukan modal. Yang kelima, uang sebagai ukuran harga atau pengukur nilai.
Selanjutnya yaitu nilai-nilai mata uang. Nilai mata uang ada 3 macam. Yang pertama yaitu nilai nominal. Contohnya saja, pada selembar uang kertas Rp5.000, nilai nominalnya adalah Rp5.000. Yang kedua yaitu nilai intrinsik. Contohnya saja, pada selembar uang kertas Rp5.000, dinilai dari kertas atau harga kertas yang digunakan untuk membuat uang Rp5.000 tersebut. Yang terakhir yaitu nilai internal atau nilai real. Nilai internal uang berbanding terbalik dengan harga barang. Artinya, jika harga barang dan jasa naik, maka nilai internal uang akan turun sehingga akan menyebabkan inflasi. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank atau LKB, serta lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Pengertian lembaga keuangan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Gambar di bawah ini adalah proses mekanisme yang ada di bank. Selanjutnya yaitu tugas pokok bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, yang ketiga layanan jasa. Jenis-jenis bank. Yang pertama, bank sentral. Di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk mengatur peredaran uang, menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis LKBB. Apa aja sih? Ada perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, bursa efek atau pasar modal. Lalu ada pegadaian, leasing, perusahaan anjak piutang, dan perusahaan modal ventura. Sekian pemaparan mengenai materi uang dan lembaga keuangan. Apabila ada salah kami mohon maaf. Terima kasih.